Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Puji syukur karena Allah SWT kita di ngobrol yang ketiga untuk program ngobrol semuanya ala tiga sekawan. Iya, Tiga senada. tiga senada apalah namanya. Sebelumnya apa kabar ini, Imran? Sehat ya? Sehat-sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Abang gimana? Abang Arinal? Kamal ada ya. Kamal ada ya nih, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kita mungkin akan ngobrol, kalau kemarin kita ngobrol soal bagaimana menghadapi kendala-kendala dalam rencana-rencana yang sudah kita buat atau resolusi-resolusi yang sudah kita tetapkan di 2023 kali ini. Sekarang kita coba ngobrol soal sesuatu yang bagi saya, bagi seorang pemuda adalah fundamental gitu ya, sesuatu yang sangat basic lah gitu, yaitu soal belajar. Soal belajar. Menurut Soal cara belajar ya. wah. Atau belajarnya. Soal belajar, saya kira soal belajar, soal keseluruhan tentang belajar, tentang metode belajar, tentang apalah. Kita dengarkan nanti gimana cara belajar teman-teman kita, khususnya dua teman ngobrol saya gitu ya. Gimana cara belajarnya supaya bisa jadi manusia-manusia yang produktif gitu. Sebenarnya bukan cuman kita yang harus ditanya. Ya, Gitu ya. Oh, Masya Allah. Host kita juga Hostnya. Saya lihat di beberapa hari, beberapa bulan. Saya lihat hal baru, cara baru belajar yang dia lakukan gitu. dan Apa itu? ya sebentar. Oh iya. Dan Benar, kita tidak tahu bagaimana latar belakangnya. Biasanya katanya apa yang muncul itu sesungguhnya itu adalah hanya kulitnya. Ya. Jadi misalnya kalau kita memberi katanya, kalau yang diberikan 1.000, memungkinkan di dalam dompet itu ada 100 ribu gitu. Atau yang 100.000 yang dikasih, berarti kalau dikali-kali ya, memungkinkan yang di dalam dompet itu sudah ada 1 juta. Jadi perkalian seperti itu. Nah, Hitung-hitungannya Ji. ya hitung-hitungan. Iya, tapi mungkin nantilah sebelum sampai ke cara belajar atau instrumen pembelajaran, mungkin saya mau nanya konyol dulu ini. Menurut Imran ini, penting nggak sih belajar itu? Kalau saya sih Penting atau tidak? Sekali. Penting sekali, oke. Iya. Kenapa? Atau mungkin apa alasannya gitu? Alasannya kenapa penting sekali? Karena Sekali penting. Ya. penting sekali kan karena apa ya? Kita menjalani hidup ini perlu ada namanya tahu dulu sebelum kita kerja gitu. Artinya ya termasuk kita dulu Al-ilmu qoblal amal ya. Betul. Ya. Seperti itu. Mungkin itu alasan utamanya gitu. Kalau Arina gimana? Menurut penting tidak belajar itu? Mungkin saya bilang tadi rada konyol pertanyaannya. Saya memang ingin mengajukan kekonyolan ini karena saya lihat ada orang yang tidak gemar belajar, jadi kayaknya memang penting saya ajukan pertanyaan ini untuk supaya jadi penting juga ini apa yang jadi. Iya, maksud saya penting tidak belajar ini atau kalau memang penting, seberapa penting, apakah mengalahkan hajat kita terhadap makan, hajat kita terhadap seksual misalnya, atau gimana gitu? Atau penting, maksudnya penting ini hanya ya penting maksudnya, cuman kita tidak tahu seberapa penting itu. Maksudnya seberapa penting ke kita ini ya? Oh iyalah. Penting tapi tidak tahu seberapa penting. Ya gitu. Kalau menurut Arinal gimana? Jadi sebenarnya kalau soal penting kita tidak bisa memberikan definisi yang pasti ya, bahwa misalnya kalau dinilai ya, pentingnya hanya 10 misalnya, atau pentingnya hanya 8 misalnya, atau bahkan 5, atau bahkan mungkin 1. Tapi kalau secara pribadi sih, belajar itu kan apalagi di dalam kehidupan itu kan ada hentinya. Walaupun sebenarnya kita tidak berniat untuk belajar, pasti dapat pembelajaran.
dapat mungkin pengetahuan, dapat hikmah. Oh, iya, Nah, itu kan bagian daripada pengalaman kan, belajar. Misalnya ada orang yang misalnya tiba-tiba nekat saja begitu, misalnya Mm-mm. dalam satu ada hal yang dia nekat dan dia mungkin sebelumnya tidak pernah belajar, tapi karena justru dia nekat, itu adalah bahan pembelajaran. Jadi pembelajaran ya. Iya, dari pengalamannya mungkin ya. Dari pengalamannya mungkin. Jadi maksudnya mungkin terjemahannya juga sebagai belajar itu seperti apa, mungkin itu tergantung person-personnya orang. Tetapi saya yakin bahwa belajar itu sebenarnya memberikan, menstimulasi kemampuan kita untuk bisa lebih banyak tahu, bisa lebih banyak menyelesaikan masalah. Nah, saya kira itu yang lebih penting ya, karena ada satu ungkapan menyebutkan bahwa tidak penting itu sebenarnya menghafal banyak teori misalnya. Teori ya. Tetapi yang penting adalah kita mampu menyelesaikan apa yang ada di depan kita. Nah, saya kira dalam posisi itu berarti di situ mampu kita ukur mampu kita ukur dan mampu kita pastikan bahwa belajar memang itu Dibutuhkan. Sangat-sangat dibutuhkan. Iya. Iya, saya sebenarnya ingin mengonfirmasi itu bahwa harusnya kita sadar itu bahwa belajar itu penting sekali ya. Bahkan kalau mungkin saya mau kasih semacam standar atau mengkategorisasikan, dia sama dengan makan, sama dengan hubungan biologis gitu. Merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi kalau misalnya kayak fisik itu butuh makan, butuh minum, perasaan butuh cinta misalnya, dilampiaskan dengan ungkapan sampai ke tingkat yang lebih tinggi yang saya sebutkan tadi. Ya otak itu ya butuh itu juga, butuh belajar gitu toh. Butuh ilmunya. Dia punya ruang sendiri gitu. Iya, dia butuh dikasih asupannya juga, butuh dikasih makanannya juga. Gitu. Itu yang saya kira memang perlu disadari toh, maksudnya jangan sampai kita selama ini menganggap belajar tapi tidak paham bahwa apa sebenarnya yang sedang kita lakukan. Sama mungkin kalau makan kan disadari sekali toh. Lapar kini ya. Lapar ki makan, cari yang enak supaya kita terpuaskan. Tapi kalau belajar kan kadang sebenarnya sih kalau misalnya bikin galau ya. Iya, sebenarnya kayak sih kalau misalnya sadar, sebenarnya manusia semua sadar. Mungkin kecuali yang mereka yang tidak sadar. Yang biasa kita istilahkan mungkin gila atau apa tuh. Oh iya. Tapi kalau bicara sadarnya sih semua sadar. Cuma mungkin itu tadi kembali ke pertanyaan yang kita anggap konyol kan, bahwa penting atau tidak. Nah, dia sadari tapi dia anggap penting atau tidak ini ya. Belajar atau tidak tuh. Misalnya minum kopi, dia sadar bahwa menikmati kopi itu bagus, tapi dia tidak sadari maksudnya bagaimana caranya supaya kita menikmati yang namanya kopi supaya terasa lebih penting dalam hidup kan. Filosofis ini ya. Ruang abstraksinya tinggi ya. Tinggi sekali. Iya, sekira itu ya, kalau misalnya kita bisa sepakat lah toh bahwa memang belajar itu penting, bahkan penting sekali setingkat dengan hubungan hubungan kita dengan badan, hubungan kita dengan perasaan kita. Dan itu tadi kalau soal belajar kan ini soal otak toh, soal akal. Dan dia tidak bisa diwakilkan. Nah, cocok itu. Jadi konon itu kita harus yang rasakan. Iya, betul. Jadi tidak bisa diwakilkan oleh apapun. Karena itu adalah bagian dari dalam kehidupan kita yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Teknologi kan ini hanya instrumen ya untuk agar dia masuk di dalam kepala kita, lalu kemudian kepala kita mengelola semua informasi yang ada. Tapi kenapa misalnya kita tidak sesadar makan sama misalnya soal cinta itu, yang soal perasaan sensi yang ada di hati itu. Kalau makan itu kan kita misalnya kalau kita tidak makan misalnya sehari mungkin bisa tahan, tapi kalau sampai 2 hari ini kita bisa mati. Tapi kalau misalnya belajar itu kita tidak rasa bilang mati kah ini kalau tidak belajar. Iya, betul. Kenapa enggak, menurut itu kenapa enggak bisa kita rasa begitu? Atau sebenarnya ada sinyal seperti itu cuman kita enggak mampu baca tandanya? Ya kalau saya mungkin lebih kepada bahwa sinyal itu sebenarnya sudah ada. Ada ya. Tetapi mungkin antara sinyal yang satu dengan sinyal yang lain itu belum betul-betul menyatu. Maksud saya bahwa
kita sinyal soal kebutuhan itu merasa butuh itu masih belum komplit lah, sehingga tidak kan kalau misalnya kayak makan kan ada tandanya, ada rasanya juga, ada tandanya, ada rasanya, dan sebagainya kan, ya loyo dan sebagainya. Tetapi kan kalau soal keilmuan ini, soal pengetahuan, soal knowledge misalnya, sebenarnya juga ada tandanya. Ada tandanya, misalnya kalau kita sudah kehabisan bahan misalnya, itu tanda bahwa kita harus belajar. Tetapi orang yang merasa bahwa harus kehabisan bahan adalah orang yang biasa yang selalu memberi. Bahwa sepertinya saya harus belajar lagi karena saya tidak ada lagi hal yang bisa saya sampaikan. Tapi orang yang tidak berada dalam ruang itu, atau orang yang tidak sering berada dalam kondisi seperti itu, dia merasa bahwa sesungguhnya dia lapar secara pengetahuan, tetapi dia tidak betul-betul sadar karena tidak ada ruang untuk berbagi misalnya, atau tidak ada ruang untuk menjadikan itu sebagai kebutuhan. Berarti lingkungannya mungkin berpengaruh juga ya. Bisa jadi. Misalnya di lingkungannya itu mungkin standarnya sama seperti dia, bisa jadi ya dia sadar, tapi karena di lingkungannya itu bilang dianggap dirinya saya yang paling jago kan. Mungkin bisa jadi lingkungan mungkin jadi pengaruh juga ya. Kalau apa yang disampaikan tadi Bang Arinal itu, bahwa itu yang akan mempengaruhi atau membuat sinyal dalam diri kan. Artinya lingkungan juga berpengaruh. Tapi saya tadi menarik itu yang disampaikan Arinal, yang kita biasanya punya kesadaran untuk belajar ketika kita punya tradisi berbagi. Nah, saya mau coba ke situ. Berarti kalau tidak berbagi enggak gitu. Maksud saya ingin ke sana pertanyaan maksudnya. Kalau tidak ada yang perlu dibagi dari kita, apakah masih penting belajar begitu? Ya, maksudnya kan mungkin kalau nadanya gitu, guru, dosen, trainer, motivator, dai, influencer, itu kan karena aktivitasnya memang aktivitas berbagi, aktivitas inspiring, movement, dan seterusnya kan. Tapi kalau kayak misalnya petani, apalagi misalnya pelaut boleh, pelaut, UMKM misalnya, pengojek, Pak Bentor, dan seterusnya. Penting tidak belajar orang-orang seperti ini? Karena dia tidak ingin, memang aktivitasnya bukan aktivitas berbagi knowledge yang seperti kita sampaikan tadi. Iya. Jadi saya mau perjelas lagi ya, biar kan ini bicara pada ruang kebutuhan ya. Aywa. Ruang kebutuhan. Sohi. Tadi macam-macam profesi yang tadi disebutkan, sebenarnya dia punya pembelajaran sendiri dengan sesuai, kan ada namanya pembelajaran sesuai dengan profesi dia. Dan itu punya cara yang berbeda. Tetapi supaya lebih dirilkan, saya bicara soal dalam konteks kebutuhan, bahwa orang yang berbagi itu adalah orang yang biasanya butuh, adalah dia yang mempergunakan terus, misalnya motor. Butuh oli karena butuh bensin karena sering dipakai. Coba kalau tidak dipakai, mungkin tidak dibutuhkan, oli itu tidak dibutuhkan, atau mungkin sekalian, atau karena kita butuh misalnya pergi dengan cepat ya butuh motor. Nah, sama seperti yang saya maksudkan itu. Nah, ada istilah Arab ya, faqidus syai' la yu'ti. Ma makna? Orang yang tidak memiliki sesuatu. Translate dulu. Orang yang tidak memiliki apa-apa, itu tidak akan mampu memberi apa-apa. Karena tidak punya apa-apa. Iya, tidak punya apa-apa. Jadi misalnya tidak punya harta, ya pasti tidak bisa memberi secara harta. Uang, iya. Tidak punya ilmu, dia tidak akan mungkin berbagi soal ilmu. Iya. Tidak punya pengalaman, mungkin pasti tidak bisa berbagi cerita ke anak-anaknya nanti. Nah, itu dalam ruang bahwa menciptakan kebutuhan itu yang saya ingin garis bawahi, bahwa memang kalau misalnya kita sudah merasa butuh, artinya kebutuhan itu kan terus, tidak ada orang yang kebutuhannya semakin tahun semakin kebutuhan pasti dia meningkat. Pasti dia dalam hal ini bahwa pembelajaran terbaik sebenarnya itu kalau kita mampu merasa butuh dengan satu keilmuan, tanpa terkecuali tadi dengan profesi apapun ya.
bahwa mungkin profesi-profesi yang saat ini kita menganggap bahwa itu tidak bagian dari dalam belajar, tetapi sesungguhnya memungkinkan saja ada banyak pembelajaran-pembelajaran juga yang mereka temukan, cuman tidak sepadan dengan pembelajaran karena misalnya orang akademisi mungkin lebih real ya cara belajarnya, dia berada di depan laptop, dia membaca dan lain sebagainya. Tapi kalau profesi-profesi tadi misalnya pelaut, tidak mungkin kan dia mungkin membaca, tetapi dengan pengalaman misalnya, dia punya pembelajaran tersendiri yang mungkin nanti akan dituliskan divisikan dalam bentuk teks. Nah, saya kira di situ sih kata kuncinya. Ya, saya ke Imran. Ini supaya lebih tervisualisasi toh. Ini kan suka atau tidak kita harus akui bahwa kebanyakan kita ini sekarang belajar karena tuntutan profesi tadi. Nah, betul. Termasuk sebagai mahasiswa kan apapun bisa itu profesinya. Termasuk kayak mahasiswa dosen kan kita belajar karena itu. Dan itu terbukti setelah lulus sekolah, lulus kuliah, aktivitas belajar yang dulu kita geluti semacam membaca, mungkin menulis atau dengarkan pidato-pidato, tausiah atau keilmuan dan seterusnya, itu berkurang, tergantikan dengan aktivitas-aktivitas yang hari-hari kita geluti dan kita lihat kayaknya instrumen pendidikannya nggak ada gitu. Nah, itu yang saya coba mau dengarkan atau meyakinkan misalnya ke teman-teman atau penonton bahwa apapun kondisi kita, apapun profesi kita misalnya, tetap memang harus belajar gitu. Nah, gimana kira-kira kita menyampaikan itu ke teman-teman lah, paling tidak, atau teman-teman kalangan muda, bahwa walaupun tidak kuliah misalnya kerja di kantor atau mungkin lagi rintis UMKM toh bisnis, tetap harus belajar gitu. Menurut Imran gimana? Dia diciptakan untuk gitu. Memang harus belajar terus, upgrade diri begitu di. Kalau bicara soal apapun profesi kita, artinya harus belajar. Saya sepakat dengan pernyataan itu ya, bahwa apapun itu profesi yang menjadi profesi kita tetap harus belajar bagi saya. Berangkat tadi disampaikan soal kebutuhan. Kita misalnya bicara profesi, misalnya bertani sih profesi apa saja di bertani, misalnya sawah, kemudian berkebun misalnya cengkeh, kopi, sawit dan apapun itu kan. Bagi saya berapapun umurnya kita hidup, tetap kita membutuhkan belajar. Kenapa? Pertama, kebutuhan ilmu soal merawat tanaman. Misalnya kan dia kan juga berumur gitu. Misalnya saya mungkin dari kampung bertani, saya punya bapak itu kan punya cengkeh lah, cengkeh toh. Jadi saya itu biasa mengamati. Luas. Lumayan. Pantasan. Iya. Bisa dipakai 7 turunan. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi kenapa saya anggap butuh, bahwa saya ini berapa tahun gitu, sudah 23 tahun lah kurang lebih umur atau hidup di kampung, tapi saya selalu merasa butuh untuk belajar namanya bagaimana berkebun, bagaimana bertani cengkeh supaya pertanian meningkat. Iya betul. Karena ternyata kan tanaman itu kalau di pertanian kan semua apapun itu mereka tumbuh juga kayak orang ya. Jadi butuh ditahu juga kira-kira misalnya dia umur 5 tahun ada dokternya ya, dok. Iya, dari 1 tahun misalnya sampai 5 tahun itu apa kebutuhannya, kita mau kasih pupuk apa sehingga dia bisa tumbuh subur dan kuat. Iya kan? Supaya kalau anaknya kan sudah tambah besar. Kemudian dari 5 tahun misalnya jadi 10 tahun dan seterusnya. Itu semua ada fase-fasenya. Dan harus dipelajari semua. Iya, dalam fase-fase itu harus dipelajari karena sesuai dengan kebutuhan tanaman yang kita rawat. Artinya kita sebagai petani harus mengupgrade diri kita, terus belajar, mengetahui. Jangan sampai yang kita tahu hanya yang dari 1 tahun sampai 5 tahun itu, yang seperti yang saya tahu ya, karena mungkin dari kecil diajari. Kalau cengkeh itu umur 1 tahun sampai 5 tahun, yang paling penting itu pupuk dan
apa namanya? Batangnya, untuk batang atau? Bukan. Pangkas. Disiram gitu. Oh, sama disiram. dipangkas. Supaya dia kalau dipangkas makin banyak tangkainya. Kemudian kalau disiram menjaga kesuburannya. Iya, kesuburan ini pohonnya. Kan? Pohon daunnya supaya lebat kan, supaya bisa banyak-banyak. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu butuh untuk dipelajari. Nah, jadi apapun bagi saya profesi itu tetap butuh dipelajari karena dari fase-fase misalnya kayak cengkeh 5 tahun itu dia berbeda kebutuhannya dan itu harus ditahu oleh petani. Karena jangan sampai sudah tua nih misalnya ya butuh dikasih banyak-banyak ini masih kena kasih seperti caranya menyiram pas kecil kan. Misalnya 1 ember pas umur 1 tahun, nanti kalau umur 30 tahun 1 ember juga ya kan enggak mampu enggak sampai ke ke tangkai-tangkainya itu air. Jadi bagi saya itu yang harus kita tahu juga, itu yang harus kita pelajari. Jadi di situ pentingnya bagi saya belajar. Nah, kembali bagaimana kalau manusianya kita itu mengembangkan diri atau belajar. Bagi saya penting dan itu wajib bagi kita sebagai manusia. Belajar. Iya. Apa yang menjadi alasannya ya? Mungkin kenapa penting belajar? Saya terpikir dengan pengalaman hidup saya lah mulai dari kecil. Nah, terkadang itu saya ini ya bisa dibilang lambat lah begitu ya, menerima ilmu itu. Kalau ini teman-teman sudah cerita pengalaman semua, saya tidak ada yang mau cerita. Iya kan? Misalnya kalau di SD itu kita bisa bertarung kayak kau ranking berapa kemarin di kelas 1? Kau ranking berapa? Itu kan logat-logat kita di kampung kan. Orang bisa bercerita, saya kemarin ranking ini. Walaupun kita juga bisa bercerita bahwa saya ini ranking 1 dari belakang. Itu kan. Maksudnya dengan itu saya mengatakan bahwa penting sekali kita terus belajar, upgrade diri ini supaya lebih produktif otaknya kita, akalnya kita, sudah bisa berprestasi, bisa tahu dan bisa bercerita. Karena apapun itu kita mau bercerita soal ilmu, pengalaman, kalau kita tidak pernah pelajari atau tidak pernah mendengarkan pengalaman orang, tidak akan ada yang bisa kita cerita. Artinya jadi output dan inputnya harus selaras. Iya, jadi itu kenapa ada istilah ya, bodohlah kita kalau tidak belajar. Iya. Jadi menarik. Bagi saya karena kebutuhan. Kalau petani sukses itu bicara dekat. Kentar dari ini ya. Saya kalau dibicara bilang soal pertanian saya tidak bisa mendefinisikan jauh lebih. Kalau saya kan tertarik memang suka berkebun kan. Iya, pantas. Karena dunia pertanian. Iya, dunia pertanian. Karena itu melepaskan kita, membuat penat, kita fresh gitu. Apalagi seperti itu. Dan kuat juga kita. Iya, kalau saya selebihnya itu memang karena kita ini kan orang beragama toh. Kita orang beragama. Dunia ini tadi kalau kita nyambung sama dunia pertanian ibarat menanam. Petani itu kan ibarat menanam toh. Apa yang kita tanam di dunia ini itu nanti yang kita tuai di akhirat. Jadi kalau kita tidak menanam, kita tidak ada yang bisa kita tuai. Dalam rangka itu saya kira kita penting belajar, bukan sekedar tuntutan profesi, petani sebagai apapun, tetapi dalam rangka penciptaan, gitu kan. Dalam rangka penciptaan kita sebagai manusia, bahwa selain tadi yang sifatnya profesi, yang dalam pandangan saya itu sifatnya fardu kifayah saja, bahwa kalau ada sebagian yang bertani, yang lain mau menjual mau yang lain, bisnis yang lain. Karena kalau bertani semua tidak ada bisnis, yang tidak ada juga apa-apa toh. Iya, betul. Atau kalau orang semua dokter, baku suntik-suntik kita bos. Kan tidak jadi begitu toh. Jadi ada yang sifatnya fardu kifayah. Nah, tapi yang sifatnya misalnya contohnya bagaimana supaya setiap hari itu kita makin baik, makin bagus tata keramata sesama orang, lingkungan dan seterusnya. Itu yang saya kira harus dipelajari semua orang. Dan itu yang bagi saya fardu ain kalau bahasa Islam toh. Fardu ain. Dan itu di situ kalau saya titiknya kenapa memang apapun profesinya orang penting untuk belajar. Nah, mungkin sekarang ini pertanyaan lanjutannya.
Bukan pertanyaan konyol kan? Oh, kan ini sudah daging. Sudah daging. Sudah daging. Cara belajar. Sejauh ini kalau ke Arinal dulu, cara belajarnya gimana? Belajar apapun lah gitu. Cara belajar. Cara kan belajar soal caranya mendapatkan ilmu ya. Iya, bisa juga misalnya cara belajarnya atau mungkin instrumen belajarnya itu dari mana saja, ilmu itu didapat dari mana gitu. Oh, iya. Siapa tahu wangsit kan maksudnya mimpi, langsung ada ilmu. Ada ilmu laduni. Ilmu laduni ya. Betul ilmu laduni. Tiba-tiba mimpi gitu kan. Besok langsung bisa. Iya. Langsung jadi kiai. Assalam. Langsung bisa. Gimana? Jadi dulu itu saya mendapat satu pembelajaran bahwa setiap orang itu kan punya potensi masing-masing, Iya. punya potensi belajar. Dan ini sebenarnya menurut saya penting, pembelajaran basic yang mesti diawali sebelum kita akan melalang. Maksudnya kita tidak bisa paksakan bahwa kamu ini harus begini, harus membaca misalnya. Iya. Oh, kamu tidak boleh membaca, kamu harus menghafal misalnya. Iya. Atau Kamu harus menulis misalnya. kamu harus misalnya, kamu harus praktek, tidak bisa kau tidak praktek. Iya. Maksudnya kemampuan itu seyogyanya memang dikenali dari awal supaya tidak ada pemborosan waktu yang terlalu orang yang suka menonton misalnya jangan dipaksakan untuk dia membaca, tetapi beri dia instrumen untuk bisa menonton lebih banyak supaya dia bisa mendapat informasi dari banyak. Fasilitasi televisi ya. Misalnya ada televisi atau YouTube lah sekarang ya. Iya. Nah, sama juga kalau misalnya orang tidak bisa paham kalau cuma sekadar menonton, sudah membaca misalnya membaca tutorial itu. Iya. Nah, kemudian tidak paham juga, dia menonton tidak paham juga, berarti ada cara yang ketiga namanya kinestetik. Harus praktek. Oh iya. Langsung. Nah, ada kan visual, ada audio visual, ada yang memang orang mendengar sudah bisa paham. Misalnya saya pernah ujian, teman-teman pada membaca, tapi saya request kalau membaca dibesarkan bacaannya biar juga saya dengar. Itu. Dan apa yang dia baca itu juga soal-soal itu saya kemudian mampu memberi jawaban dengan ingatan-ingatan yang kemarin beberapa hari yang lalu disampaikan oleh teman karena dia membacanya besar. Nah, potensi-potensi seperti itu adalah bagian daripada mengenali diri. Jadi kalau misalnya soal bagaimana kita belajar, kenali dirinya dulu, kenali kemampuan utamanya ini apa. Misalnya kalau kita anggaplah kalau misalnya yang sering belajar bela diri. Misalnya kita tahu bahwa kita ini mati kanan. Oh, jangan lakukan itu. Kalau misalnya ada orang yang setiap tendangannya misalnya kuat di kanan, coba kasih dia pukulan kiri. Iya. Karena dia pasti kalah kan? Iya. Nah, jadi makanya saya seperti kenali kemampuan terkuat kita biar potensi belajar kita lebih cepat daripada menghabiskan waktu terlalu banyak yang kita gunakan sebenarnya waktu terlalu banyak tetapi benefit yang masuk kepada kita sangat sedikit. Misalnya sekarang kan orang konon di Indonesia ya, orang lebih banyak membaca, meniru dan sebagainya. Saya kira itu potensi yang mesti digali. Makanya kalau orang Indonesia misalnya dengar sesuatu, itu dengan cepat diperagakan soal bahasa, soal apa dan sebagainya. Nah, itu saya kira penting. Setelah tahu potensi atau kemampuan kita masing-masing, apakah kita di visual, audio visual misalnya, atau kinestetik, setelah dipetakan, baru kemudian kita memetakan langkah yang kedua, yaitu mempersiapkan seluruh perangkat yang menjadi kelebihan kita. Kalau misalnya menonton tontonlah video-video misalnya. Kalau membaca, bacalah bacaan yang menurut kita memang senang. Nah, kalau secara pribadi dulu di awal-awal tapi saya mencoba untuk imigrasikan awal-awal kuliah atau awal-awal di pondok. Awal-awal sekolah ya. SMP, SMA. Yang saya lakukan adalah membaca. Karena akses untuk menonton tidak ada kan. Iya. Kita di pondok. Dibatasi. Tidak bisa pakai HP. Tidak bisa menonton, apalagi memang teknologi itu kita di kampung kasihannya. Belum. Tetapi berjalannya waktu saya mencoba untuk imigrasikan dari sekadar membaca itu menjadi menonton.
atau mendengarkan misalnya mendengarkan nasyid misalnya atau mendengarkan podcast misalnya, itu adalah hal yang saya coba untuk imigrasikan. Karena kenapa? Saya merasa efektif mendapatkan benefit yang lebih dibanding sekadar membaca. Maksud saya bahwa kadang kita membaca 10, misalnya 2 buku, 3 buku, sebenarnya 3 buku ini kalau misalnya kita tahu kata kuncinya, misalnya kita bisa mempetakan bahwa kata kuncinya cuma 2 dari 3 buku itu, padahal kita sudah menghabiskan 1 bulan untuk membaca. Tapi begitu kita mendengar, kita sesungguhnya bisa mendapat benefit 2 kali lipat daripada sekedar membaca. Soal waktu yang kita distribusikan untuk itu. Jadi itu yang mesti digali. Dan banyak lagi kemampuan-kemampuan kalau kita tahu potensi kita sesungguhnya. Potensi diri ya. Misalnya suka mendengar komika misalnya, mungkin kita punya skill tambahan membuat analogi-analogi yang mungkin akan lucu misalnya. Dan itu bisa mendapatkan benefit misalnya. Daripada sekedar membaca. Walaupun saya tidak nafikan bahwa membaca itu penting, tetapi ada kalanya kita memang harus merefleksikan diri. Dari bacaan-bacaan kita itu seberapa manfaat yang kita dapatkan, apalagi di zaman teknologi ini. Saya kira apa yang ada di buku saya kira sudah dibaca oleh orang dan itu di-share secara gratis gitu kan. Dan disuguhkan di internet. Yang penting kita punya data gitu. Ada data, ada internet. Ada HP. Ada HP, ada instrumen lagi ya. Tapi kalau enggak ada YouTube, jangan dipaksakan, tetap gunakan apa yang ada. Berarti sekarang lebih sering belajar pakai platform apa? Masih klasik misalnya kayak buku atau mendengar. Internet. Ya, itu tadi saya imigrasikan menjadi menonton. Berarti lebih nonton sekarang. Ya, lebih menonton. Lebih sering nonton. Lebih sering menonton, lebih sering karena itu lebih lebih banyak yang kita maksudnya lebih banyak yang bisa ditangkap. Ya, bisa ditangkap dan kita bisa mengimprovisasi dari seluruh. Misalnya bicara soal ide, mungkin satu ide yang disampaikan di nonton kita, tapi karena kita banyak hal yang kita lihat dari berbagai sisi, kita bisa menemukan 5 angel ide yang bisa kita. Itu yang saya sudah sudah 3 tahun sudah imigrasi dari sekedar membaca. Walaupun saya mau pulang lagi ke membaca. Karena dibutuhkan. Karena saya sudah tahu caranya membaca seperti apa. Gitu. Jadi membaca, tahu cara, kalau mau membaca harus tahu cara membacanya. Menarik gitu membaca itu. Supaya tidak menghabiskan waktu terlalu banyak hanya untuk buku-buku yang harusnya tidak perlu ditahu semua. Seperti itu. Misalnya soal itu kan sekarang banyak buku yang dari buku 1 sampai buku 10 kan. Karena penulisnya yang ditahu cuma circle-nya itu doang, yang ditulis juga nggak ada bedanya kan. Itu menghabiskan umur, menghabiskan waktu. Tapi biasanya kalau misalnya kita menonton, biasa kita lebih dapat 2 kali lipat daripada sekadar. Mereka kan membaca, mata kadang keluar airnya kan. Pedis. Obat juga, obat tidur. Obat tadi mujarab. Kalau susah tidur membaca tidur. Saya ini saya prediksi ya, saya mau menggunakan kacamata ini gara-gara membaca. Maksudnya karena sering membaca, jadi sering fokus. Keringnya air mata kering dan sebagainya. Saya mencoba hal yang baru dan ini menurut saya soal tantangan lagi, walaupun kita harus punya biaya untuk itu, beli data misalnya dan sebagainya. Saya kira itu ya. Menarik metode belajarnya. Kita ke Imran, gimana kalau Imran? Sempurna sekali ya. Wajalah. Atau sama dengan kalau saya setiap orang pasti pasti beda. Langsung mungkin kalau Imran caranya ya. Cara yang langsung dari yang selama ini dijalankan pengalaman yang dalam belajar gimana? Makanya saya bilang tadi itu kompleks sekali. Ini bahasan komplitnya tadi bahas mungkin secara konseptual tadi, kemudian referensi pribadi sama toh. Makanya saya langsung mau sampaikan saja dengan pengalaman pribadi ya cara belajar. Apa yang disampaikan tadi itu kurang lebih begitu juga cara belajar setiap personal orang ya toh. Tapi kalau saya secara pribadi itu berangkat misalnya dari saya dulu backgroundnya juga santri. Iya. Karena kita dulu disuguhkan kayak misalnya belajar kitab-kitab di pesantren kan kayak Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Qawaid, tafsir dan sebagainya. Itu kan butuh untuk dibaca. Ya betul. Butuh untuk dibaca. Jadi kalau saya secara pribadi cara belajar tergantung. Kalau misalnya kita bicara bukunya itu buku
Buku apa? Buku apa? Nah, itu pertama. Jadi kalau kita bicara sejarah, berarti harus dibaca terus. Maksudnya dibaca secara ini ya. Oh, berarti maksudnya metode belajarnya Imran membaca gitu? Iya, salah satunya. Oh, salah satunya. Salah satunya. Salah duanya? Yang lebih dominan yang Yang mana? lebih dominan deh. Lebih dominan belajarnya sekarang kalau paling tidak. sekarang itu yang lebih dominan bagi saya. Tergantung kebutuhan. Oh, iya, tergantung. Saya kira menonton juga. Kalau bilang menonton tidak juga, Tidak kalau juga. bilang membaca secara utuh tidak juga, Sesuai kebutuhan. mendengar tidak juga. Tidak Nah, juga. itu yang saya mau sampaikan bahwa dari 3 yang disampaikan tadi Bang Ari itu bahwa itu ada kalau saya secara pribadi ya. Jadi kalau misalnya saya bicara buku, saya kalau bicara buku itu caranya saya belajar kalau misalnya tergantung buku apanya. Kalau dia sejarah berarti saya harus baca secara ini dan Baca. itu saya manage waktunya misalnya. Kalau ini agak tebal misalnya berapa ratus halaman, berarti kalau saya baca misalnya dalam sehari 10 lembar, berarti dalam sepekan saya ambil berapa sehingga dalam berapa bulan itu selesai itu buku. Nah, dan langsung tulis ininya, kayak reviewnya tuh apa poin-poin yang saya ingin tahu dari buku itu. Ya, seperti itu. Kalau kayak mendengar, saya lebih suka mendengar itu dari teman, itu yang paling mendominasi dari teman. Misalnya diskusi kayak kita misalnya bertiga itu, kita bercerita, saya banyak begitu menangkap dan banyak begitu terinspirasi. Kalau kita bicara motivasi, saya banyak terinspirasi kalau misalnya bicara tentang menulis. Saya terinspirasi lagi untuk menulis apa dan sebagainya. Jadi begitu saya kalau belajar ya, cara belajarnya saya. Berarti Kemudian 50-50 ya dari seluruh kemampuan. jadi tergantung di kebutuhan kalau bagi saya ya. Jadi kalau membaca dan itu saya butuhkan, saya baca. Bahkan saya luangkan betul untuk misalnya baca buku itu misalnya. Nah, kalau mendengar apapun itu yang didiskusikan, saya terus tertarik untuk diskusi apapun itu, misalnya bicara pemuda, bicara sejarah, bicara Indonesia atau bicara apapun itu, saya suka, makanya nimbrung di mana-mana. Iya. Suka dengar ya? Iya, suka Kemana-mana dengar. ya. Suka ngobrol. Karena bagi saya terinspirasi juga dengan saya punya kayak juga dulu bilang ya, dan termasuk yang saya sering sebut itu pendiri Gontor ya, kayak Imam Zarkasi menyampaikan, sejelek apapun orang atau sebenci apapun kau ke orang, kalau dia bercerita sesuatu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, dengar. Nah, soal ada tidaknya pasti ada. Ada ya. Pasti ada. Tuh. Tergantung kita nangkapnya. Kelapangan hati ya. Iya, seperti itu. Kelapangan hati. Artinya di situ harus ada keikhlasan, ketulusan diri atau cintanya kita bahwa apa yang disampaikan kebenaran. Misalnya dia orang gila, kalau kita mau berpikir secara logika kan, masa ini mau ngajari kayak ini orang gila. Tapi ternyata kalau dia bilang sholat itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Oh, biar preman itu ya kita. Iya, seperti itu. Bagi saya Betul, bagi saya betul. belajar seperti itu. Menonton juga seperti itu. Kalau saya nonton, alhamdulillah sama kayak mendengar banyak inspirasi dan termotivasi belajar lagi. Kalau saya seperti itu sih cara belajarnya saya. Jadi tidak ada misalnya yang mendominasi harus membaca, tidak. Oh, iya. Kalau saya ya, Saya sebenarnya ada tambahan, tapi ini sebenarnya rahasia ya. Wih, cut nanti di-cut. Ya, tapi tidak apa-apa Iklan. untuk diketahui Iya, orang. iya. Sebenarnya ini pembelajaran yang mungkin saya dengan Pak Agung ini tahu semua sebenarnya. betul. Belajar kepada orang yang tepat. Oh, iya. Iya, Oh, iya. betul. Ini bagi saya penting menjadi kesadaran di awal. Karena belajar pada orang yang tepat sesuai keahliannya itu memungkinkan kita bisa lebih Lebih cepat ya. lebih cepat berproses belajarnya dibanding karena dia punya trial and error ya. Maksud saya sebenarnya ini sebenarnya aib juga ya. Terus terang waktu kuliah yang di S1 itu Iya. kalau dosen menerangkan saya lebih suka menghayal. Iya. Karena saya merasa itu enggak nyambung. enggak nyambung, enggak relate dengan kehidupan saya misalnya. Tetapi ada hal yang saya upayakan terus. Kalau misalnya saya ingin menggali ilmu ke orang itu, saya harus mati-matian untuk datang ke dia untuk konfirmasi. Nah, itu yang saya jadi sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Maksudnya dalam hal diskusi-diskusi kadang juga kalau ada orang misalnya banyak ceritanya biasanya saya tidak dengar. Tapi kalau saya menarik dengan apa yang dia sampaikan, saya akan konfirmasi balik karena itu menjadi kebutuhan saya. Dan itu yang hari-hari misalnya soal apapun, misalnya soal teknologi, orang bicara soal apa,
tapi tidak bersentuhan dengan apa yang menjadi minat saya, pasti saya tidak terlalu dengar. Walaupun didengar ya, tetapi saya tidak, karena itu tidak saya butuhkan. Ya, waktu saya ngapain saya taruh sampah di kepala kan? Nah, itu sebenarnya. Tapi kalau saya betul-betul engage dengan pembahasan itu, saya pasti akan berusaha sampai mungkin durasi waktu lebih panjang dari yang biasanya. Saya akan pasti tahu. Nah, poin inti dari sini adalah mungkin tadi kalau bersebelahan tadi ya sampaikan oleh Imran, kalau Imran apapun yang sampaikan orang dengar. Kalau saya ada banyak itu tadi anunya, wisdomnya tadi, itu kebijaksanaannya. Kalau saya ngapain dengar kalau sampah kan? Ngapain dengar kalau sampah di otak ini terlalu banyak, sampah media sosial. Justru yang banyak isinya. Harus. Jadi belajar pada orang yang tepat memungkinkan kita bisa lebih bisa lebih melangkah lebih jauh. Atau lebih efektif dan efisien, singkatnya gitu ya. Atau belajar dengan guru yang betul-betul menguasai bidang itu, biar kita bisa melangkah lebih jauh. Maksudnya kalau kita misalnya ikut kajian yang di level bawah, oke, itu kebaikan, tetapi saya kira itu tidak menambah nilai daripada kemampuan kita kalau memang levelnya kita memang sudah harus di atas. Saya kira seperti itu adalah bagian dari, saya kira itu adalah bagian terjemahan berupaya mencari value yang lebih dibanding dari sekadar misalnya pembelajaran basic. Nah, saya kira itu inti daripada, dan ini juga menjadi keresahan saya tentunya hari-hari ini, bahwa saya lebih mau belajar kalau misalnya kepada orang yang tepat dibanding terlalu banyak mendengarkan sampah-sampah yang ada. Nah, saya kira ini agak tetapi saya harus sampaikan supaya betul. Jadi tadi kalau nyambungnya ke Imran, itu bisa jadi semacam konklusi kita bahwa memang kita ini pribadi-pribadi anak muda paling tidak, itu dulu harus tadi kenali diri, kemudian kenali tujuan Karena kita punya tujuan, kita butuh instrumen, salah satunya belajar. Bukan langsung kerja. Karena kalau ndak ada ilmu, ndak ditahu mau dikerja. Jadi diilmui dulu. Jadi kalau mau nikah kan belajar dulu toh. Nah, gitu maksudnya. Jangan langsung lepas landas. Langsung lepas landas gitu. Jadi belajar dulu. Apalagi langsung bertanya bagaimana sandakan sudah sedia. Skip. Iklan. Tadi menarik itu soal guru. Memang hari-hari ini itu yang sudah mulai tereduksi karena ada badai atau gelombang informasi yang datang. Ada YouTube, ada Google. Apa-apa orang cari langsung, halo Google, begini. Jadi orang seakan meninggalkan guru, padahal dari dulu kita kenal rumus bahwa ilmu pengetahuan itu apapun jenisnya hanya dua sumbernya, asy-syaikhu wal kitab, kan begitu. Syekh, guru, dan kitab, buku. Walaupun sekarang mungkin banyak semacam reinkarnasinya, misalnya ada YouTube, ada podcast. Itu kan sebenarnya wujud dari buku yang orang baca dan dia sampaikan, dari informasi atau dari ilmu yang mereka dapat dari gurunya disampaikan gitu. Jadi apapun itu ya tetap harus belajar, jadi harus ada itu guru, harus ada guru, apalagi kalau misalnya guru agama penting ya. Itu yang saya maksud. Supaya kalau kita soal cerita yang tadi yang fungsi kita sebagai manusia. Supaya kalau kita nanti ditanya sama malaikat gitu. Kamu berguru di mana dan kita dimasukkan ke dalam neraka misalnya. Nah, itu kan ada alasan. Saya punya guru gitu. Saya punya guru. Panggil guru ke sini. Iya, panggil dulu. Maafin Jah. Iya, betul. Harusnya dia lebih dulu gitu. Ada yang mengajari. Nah, ini saya kira ini juga mengonfirmasi bahwa walaupun sebenarnya ada teknologi yang lebih canggih daripada itu, peran guru itu tidak bisa digantikan. Karena ini soal menarik. Karena ini soal bicara adabnya dalam agama kan itu yang paling urgent dari semua moral ya. Iya, dari moral. Nah, teknologi ini kan tidak memberi nilai pada moralitas kan. Dia hanya memberi nilai pada apa yang nampak. Tapi sesungguhnya soal muamalah guru, dan saya yakin bahwa ada banyak ilmu yang didapat itu tidak terekam oleh teknologi. Betul. Itu hanya terekam dengan interaksi.
konon yang katanya, soal moralitas tadi ya, akhlak. Konon katanya teknologi itu belum mampu merasai ada satu, yaitu perasaan. Nah, bicara soal guru itu ya ada perasaannya, ada pikiran-pikirannya, ada etikanya, dan itu yang tidak mampu terekam dengan baik, dengan tersistematis oleh teknologi. Makanya peran guru di sekeliling kita itu menjadi suatu yang tak akan tergantikan. Iya, tidak akan tergantikan walaupun teknologi sudah secanggih apapun. Iya, saya teringat itu ada semacam jargon atau apa itu yang dari Gontor ini, mungkin karena ahli Gontor ini Pak. Yang mungkin sering anak-anak santri mungkin sering dengar itu. At-tariqah itu ahammu minal madda kan. Metode belajar itu lebih penting dari pelajaran itu sendiri. Kontennya toh. Tetapi wal ustazu ahammu minal madda. Ustadznya, gurunya lebih penting daripada kontennya atau torikohnya tadi ya, torikohnya gitu. Atau mungkin sekarang ada mi YouTube, ada mi apa. Ini lebih penting dari soal metodenya. Tetapi dari ustadz itu ada lagi yang lebih penting ternyata, bukan soal orangnya. Tetapi waruhul ustazi ahamu minal ustadz. Ustadz itu kan bahasa sederhananya kan guru. Yang lebih penting dari guru ini supaya dia tidak digantikan sama robot nanti, itu ruhnya, spiritualitasnya, mentalitasnya, semangatnya, optimismenya gitu toh, jiwanya, dan itu yang tidak mampu terekam oleh apa namanya? Itu yang tidak bisa diwakili sama robot karena sama digital, tidak ada perasaannya toh. Ya, jadi soal itu sensenya bagaimana kita peka terhadap penderitaan orang, bagaimana kita berempati, simpati. Kalau robot mungkin kan tidak mengerti itu. Robot kan apa yang disuntikan misalnya di sistemnya, informasi ya itu yang lakukan. Tapi kalau artinya tidak, transfer susah. apa namanya akhlaknya, adatnya tidak bisa ke robot ya. Tidak bisa, belum. Nah, belum saat ini. Dan saya meyakini tidak bisa kalau saya. Kayaknya tidak bisa nih. Iya. Karena itu wilayah hati itu ya. Iya. Dan itu kan robot kan dibuat oleh manusia. Sekarang ini kan ada AI, artificial intelligence. AI. Konon katanya bahwa ini kan tetap sifatnya seperti itu, apa yang informasi yang diberikan itu akan ditampilkan. Nah, ini kan dalam realitas kehidupan kita ada banyak informasi-informasi yang justru belum terupdate. Misalnya saudara-saudara kita yang di pelosok sana yang tidak teknologinya, mungkin ada inspirasi di sana, tetapi karena tidak bisa teknologi kita tidak temukan, kecuali memang datang ke sana untuk mendapatkan inspirasi itu. Sama misalnya dalam soal-soal berkomunikasi toh. Itu yang saya bayangkan tidak akan bisa digantikan oleh robot. Kita manusia ini kan beda semua watak tak toh? Iya betul. Satu orang dengan yang lainnya itu semua punya karakter yang berbeda. Bahkan saudara kembar pun berbeda. Kalau robot bisa mirip semua. Pertanyaannya robot bagaimana cara yang dia kenali? Kalau misalnya kalau bicara sama orang Bugis kasih begini, tidak mungkin. Karena tiap-tiap orang ya beda. Soal bahasa, soal kalau kita kan bisa lihat, oh ini orang siapa, latar belakang pendidikannya seperti apa agamanya, apa kesukaannya, jadi kita bisa sesuaikan nada bicara, konten bicara. Robot nggak bisa gitu. Walaupun ada AI nggak, menurutku nggak bisa sih. Berarti ada masanya teknologi itu akan sirna ya. Kalau kita sirnakan, jadi yang perlu dipahami sebenarnya teknologi ini instrumen, bukan segala-galanya. Ya, bukan segala-galanya. Hanya instrumen untuk menambah kapasitas, tapi bukan sebagai satu-satunya cara untuk menambah kapasitas. Memberikan kita akses untuk kan apapun orangnya dulu. Kan apa gunanya teknologi kalau tidak ada orang? Nah, karena ini orangnya ini ibaratnya rajanya lah begitu. Ini hanya pembantu lah ceritanya. Saya kira seperti itu. Iya. Saya kira menarik sekali memang kalau bicara soal belajar. Ini bukan magolai, memang penting sekali memang kalau belajar. Karena cuma tidak tahu seberapa penting. Penting sekali. Saya ingat ini ada seorang sastrawan atau Amerika Serikat, Ken Blanchard namanya. Dia bilang when you stop learning, you stop growing. Tidak tahu betul jika ucapannya itu. Dia bilang kapan saja kau berhenti belajar, pada saat itu kau berhenti bertumbuh. Jadi artinya pertumbuhan itu mensyaratkan untuk belajar. Jadi kalau kita mau bertumbuh, maksudnya itu
mau tambah baik karakter tak, mau tambah banyak saldo rekening tak, mau tambah apa ini? Oh, mau tambah banyak saldo rekening, mau tambah bagus akhlak, kapasitas mau meningkat, harus belajar. Ya, betul. Kalau ndak belajar, ndak tumbuh, begitu-begitu saja. Kalau tumbuh itu kan bagaimana itu? Ke atas atau ke samping? Oh, itu iklan itu ya. Iklan itu kalau ke atas atau ke samping. Iya, saya kira itu teman-teman sekalian bincang apa ini? Bincang semaunya ala kita bertiga. Segmen ini akan membersamai teman-teman beberapa waktu ke depan. Tetap simak terus tayangan-tayangan kami. Ya. Supportnya tolong apa? like, share. Kalau dirasa bermanfaat ya. Komen, subscribe kalau dirasa bermanfaat. Ya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.